Ketika mengkoar-koarkan, cari masalah. Iya jelas. Ketika kemudian menjelekkan yang lain selain yang kita percayai, Iya. masalah juga. Betul. Tulisannya Jesus love you. Di stiker mobil follow me. Langgar lampu merah. Iya kan? Ya, kita bertemu lagi dalam program podcast Akap Anta Kirana Asa bos. dari Keblinger. Jadi kebenar. Ya, jadi ini kalimat statement sudah didengar dari zaman bahula. Tapi sekarang pun masih sering ada yang ngomong gitu. Tetapi yang ngomong ini adalah orang Kristen sendiri. Waduh. Di dalam gereja. Di dalam persekutuan. Waduh. Di dalam jemaat. Ya, kata-katanya begini. Tapi saya pikir-pikir kayaknya apakah itu benar ya? Ya gak tahu, Nggak tahu kata-katanya ya? kan belum. Saya belum ngomong. Ngomong dulu dong. Jadi menurut Pak Buas benar gak itu? Ya, saya harus lihat dulu kata-katanya. Belum ya? Belum ya, oke. Jadi kalau jadi Kristen itu jangan fanatik. Ya, punya agama boleh, punya Yesus boleh, Iya. pelayanan juga boleh. Tapi jangan fanatik. Kalau fanatik itu bahaya. Bahaya, benar. Kan kalau kita garam dan terang katanya, garam itu jangan terlalu asin. Makanan kalau terlalu asin kan gak enak. Oh iya, darah tinggi lagi. Benar, bahaya. Ya kan? Betul. Terus kalau kita jadi terang, jangan terlalu terang. Betul. Silau men. Ya, makanya jadi orang itu biasa-biasa aja, gak usah fanatik. Iya betul. Itu gimana responnya? Ngaco. Itu yang ngomong ngaco, Fanda. Kok bisa ngaco? Jelas itu lah. jadi bukan lagi Keblinger tapi udah ngaco ya? Udah ngaco. Kok bisa ngaco? Pas saya gak bermaksud menghakimi, tapi biasa orang yang ngomong gitu adalah orang yang gak pernah gereja, gak mau persembahan, ya kan, gak mau berdoa, gak mau baca Alkitab, itu orang yang ngomong. Oh gitu? Iya dong. Ya, itu kan sebagai pembelaan diri doang tuh. Pembelaan diri? Iya jelas. Bener juga sih. Iya kan, kalau dari KBBI nih Pak Anta, KBBI ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya. Keyakinan fanatik itu artinya gini, keyakinan untuk meyakini ajaran atau kepercayaan dengan kuat. Definisi fanatik adalah keyakinan untuk meyakini ajaran atau kepercayaan dengan kuat. Berarti kan, bagus dong. Nah itu makanya tadi saya bilang ini orang ngaco karena dia pasti gak percaya sama. Di fanatik itu malah bagus dong. Bagus. Meyakini ajaran. Betul. Mempunyai kepercayaan yang kuat. Iya. Jadi kalau udah percaya Yesus, ya pengajarannya diyakini. Iya pasti fanatik. Keyakinannya dikuatkan. Pasti fanatik. Bagus dong. Bagus. Terus apa yang salah? Kok jangan terlalu fanatik katanya? Karena orang itu yang ngomong. Mana orangnya? Orang yang salah Pak Anta, bukan fanatiknya. Bahkan kalau kita lihat ya dari aslinya, bahasa aslinya itu kan bahasa Latin, fanaticus. Fanaticus tuh artinya diilhami oleh Tuhan. Widih, kok malah rohani ya? Makanya diilhami oleh Tuhan atau pengilhaman dari Tuhan. Berarti kan kenapa ya kita bisa mengerti kenapa dibilang pengilhaman dari Tuhan, karena itu ajaran. Keyakinan, pasti bicara tentang iman. Makanya tadi saya bilang orang yang berkata jangan terlalu fanatik bla 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 bla, dia nggak punya iman. Gitu justru orang yang berkata kamu jangan fanatik itu menunjukkan orang itu tidak punya iman. Karena kalau dia punya iman yang kuat, dia fanatik. Pasti. Nah mungkin bagi banyak orang sebagian yang berpikir kalau fanatik itu harus tunjukkan dengan pakai kalung salib, pakai anting salib, pakai tato salib mungkin. Makanya dibilang jangan, nggak usah terlalu norak. Itu bukan fanatik, norak itu. Itu norak, nggak ngerti, sama-sama juga nggak ngerti. Nah mungkin yang salah itu dalam kita hidup bermasyarakat karena saking cintanya kepada sebuah ajarannya yang dia yakini benar, dia kemudian membenci ajaran yang lain. Nah itu yang menjadi salah sebenarnya. Tapi itu bukan definisi fanatik. Betul. Ya, itu perbuatan kejahatan aja. Betul. Ya kan? Betul. Dan masalahnya kalau kita fanatik karena agama Kristen, karena firman Tuhan, karena kita ikut Yesus, Yesus kan ngajarin kasih. Jadi semakin kita fanatik sama Yesus, semakin kita mengasihi. Betul. Makanya nggak mungkin. Oh, jadi kalau kita fanatik dengan Yesus, ya kita fanatik dengan ajarannya. Iya pasti. Dan ajarannya kasih. Iya. Jadi kan nggak mungkin. Kayak tadi dibahas-bahas tentang bagaimana nggak usah terlalu jadi garam, terlalu asin, bisa darah tinggi. Masalahnya Yesus sendiri udah ngomong, dunia makin tawar, kasih makin tawar. Justru di tengah ketawaran ya makin harus asin dong. Jadi kita harus seasin mungkin. Iya. Ini analoginya berarti mereka salah juga nih. Nah makanya.
Ya, jangan terlalu asin nanti darah tinggi. Nah, itu kalau masuk ke tubuh kita dimakan semua satu balok, ya kan? Tapi kalau untuk dibagi-bagikan, diberikan rasa buat dunia makin tawar. Persis. Justru saya berarti perlu garam sebanyak mungkin. Supaya bisa berdampak sebanyak mungkin. Betul. Berarti sama dong dengan yang silau tadi. Ya sama. Dunia kan makin gelap, Panta. Ya kita harus makin terang. Oke. Kan ada orang udah cukuplah jadi lilin, apalagi mau Natal kan. Cukuplah jadi lilin. Saya bilang, jangan cukup. Talenta jadi talenta? Tuh, gak cukup. Besarkan cahayamu supaya orang lihat. Oke. Berarti Pak Boas dan istri termasuk fanatik sekali sama Yesus ya? Betul dong. Karena anaknya aja namanya Kasih. Kok tahu sih ya? Betul dong. Oke. Jadi kalau bertemu dengan orang-orang yang mengatakan begitu, Pak Boas akan berkata apa nih? Siapa tahu nih pemirsa atau pendengar, ya ada yang memang mengucapkan bahwa jangan terlalu fanatik. Pak Boas mau ngomong apa? Bertobat. Gitu aja udah. Bertobat aja. Kalau makin kita cinta Tuhan, makin kita fanatik, makin kita mengasihi kok. Dan itu nggak akan kita show off, Panta. Nggak akan. Kasih Yesus itu kan kasih yang tanpa syarat. Kasih yang undercover. Oke, jadi fanatik itu sesuatu yang kita yakini, kita percayai itu di dalam diri. Tidak perlu dikeluar-keluarkan. Nggak perlu, ngapain. Ketika mengkeluar-keluarkan, cari masalah. Iya, jelas. Ketika kemudian menjelekkan yang lain selain yang kita percayai, masalah juga. Betul. Tulisannya Jesus love you. Di stiker mobil, follow me. Langgar lampu merah. Iya kan? Jesus love you tapi berantem. Ya itu yang kacau. Tadi. Ya. Oke, jadi teman-teman semuanya, kalau hari ini kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memang dia satu-satunya pribadi yang bisa berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia satu-satunya yang mengatakan bahwa di dalam dunia ini, kalau ikut dia maka akan mendapatkan kehidupan kekal. Betul. Dan kalau Bapak Ibu Saudara punya iman, harus fanatik. Betul. Harus yakin, seyakin-yakinnya, percaya sepercaya-percayanya. Ya, betul. Tapi buat diri sendiri. Betul. Oke. Karena fanatik itu bukan radikal. Iya. Apalagi tuh? Nah, kalau radikal kan jelas tabrak. Radikal itu bukannya rada dikit nakal? Nah itu. Akhirnya pahamnya dia nggak ngerti. Udah pokoknya ini lakukan. Ada orang ngomong ini benar, lakukan. Wow, makan mau mati pun kita tahu lah, ada yang bom bunuh diri lah dan sebagainya. Ya itu radikalisme makanya. Kalau fanatik nggak ada yang salah dengan itu, Pak. Karena fanatik tentang diri kita. Bagaimana kita kuat semakin percaya. Oke, ya. Saya aja fanatik sama istri saya, Panta. Saya harus percaya dia sayang saya. Betul. Kalau enggak kan repot. Ya. Ada juga yang fanatik sama drama Korea tuh. Nah, istri Panta. enggak. Istri yang lain. Oh, istri yang lain ya. Kalau istri saya fanatiknya ke Alkitab. Waduh, luar biasa ya. Tuh. Oke, jadi ada nggak sebuah tambahan pesan lainnya bahwa ketika orang mengatakan kita jangan fanatik, maka pendengar ini, pemirsa, harus membalas kalimat itu dengan apa? Lu jangan terlalu fanatik. Balasannya adalah bertobat. Ya bilang aja sama dia, kamu lihatnya, karena kalau faham kan salah satu faham nih, jadi fanatik kan orang pikir kan ini faham atau kepercayaan gitu. Ya udah ajak diskusi dulu. Kenapa sih kamu bilangnya gitu? Jangan-jangan dia memang ngelihat, mohon maaf nih Pak, jangan-jangan memang benar. Dia ngelihat kita itu orang yang juga nggak punya keyakinan, tapi sok-sok jadi orang Kristen tadi. Makanya muncul kalimat itu. Bisa jadi orang berkata begini ya, kalau gue lihat kayaknya kata-kata omongannya sok rohani semuanya, tapi dari kelakuannya sama aja gitu ya. Itulah dibilang fanatik doang dia. Sok-sok fanatik. Sok-sok fanatik. Gitu. Jadi pada prinsipnya ketika kita punya iman hari ini kepada Yesus, kita harus sefanatik mungkin. Betul. Karena definisi fanatik adalah meyakini ajaran atau kepercayaan dengan kuat. Iya. Ya, kita kan yakin ajaran Yesus itu yang benar. Kemudian iman kepada Yesus itu yang benar. Betul. Maka kita perlu meyakini itu. Karena kalau suam-suam kuku kan diuek kan. Nah itu Wahyu 3:16 kan. Iya pastilah. Ya, dimuntahkan ya kalau suam-suam kuku. Iya. Jadi teman-teman semuanya mulailah hari ini untuk kita punya keyakinan
ya, yang kuat kepada Tuhan kita, kepada Yesus, dan harus jadi fanatik, harus seasin mungkin, harus seterang benderang mungkin, karena dunia makin tawar dengan kasih, karena dunia makin gelap, maka di situ membutuhkan kita menjadi jawaban. Ya, kitalah tangan perpanjangan Tuhan, dan sampai topik ini, jika teman-teman, Bapak Ibu ada pertanyaan yang kritis atau pertanyaan yang biasa, ya tuliskan saja dan kita akan membahasnya. Termasuk jika ada topik-topik yang request ingin dibahas pada akap ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai bertemu di dalam topik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.